Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sekarang saya berada di IPA Surabaya PDAM Kota Bengkulu. Kita langsung melihat bagaimana kemudian pengolahan air Bengkulu menjadi air baku PDAM Kota Bengkulu. Nah, sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu atau tahun yang lalu sudah dilakukan uji sampel terhadap Sungai Bengkulu yang bisa disaksikan memang background kekeruhannya luar biasa. Ini beberapa tahun yang lalu di sampel itu menemukan limbah merkuri dan arsenik. Nah, itu tentu ini sangat berbahaya sekali, dan kita ingin langsung mengetahui di Bengkulu Talk kali ini dengan Bang Rudi Hartono SE sebagai Kepala IPA Surabaya PDAM Kota Bengkulu, dan juga ada Bang Yanwar Pribadi sebagai Kasubag Pengolahan IPA Surabaya PDAM Kota Bengkulu. Nah, Bang, kita langsung ke Bang Yanwar nih. Sudah ada uji sampel dan lain sebagainya, dan kita saksikan sendiri bagaimana Sungai Bengkulu ini. Apa yang menjadi keluhan kemudian yang temuan di lapangan di IPA Surabaya ini, Bang? Jadi keluhan daripada kami di sini, ya, terutama IPA Surabaya ini dalam pengolahan, ya, ini kondisi air baku. Air bakunya, Ya. Bang, ya? Sungai Bengkulu yang kita jadikan air baku untuk kita distribusikan untuk penggunaan air bersih ke pelanggan. Ini pada saat-saat tertentu ini mengalami semacam gangguan ya. Gangguan. Karena kekeruhan. Ya, tingkat kekeruhan yang cukup tinggi. Karena pelayanan yang harus kami layani di sini yaitu 3 wilayah kecamatan. Zona 3 ini ada Kecamatan Teluk Sagara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Muara Bengkulu. Oh, itu yang dilayani, Bang? Ya. Jadi yang saya katakan gangguan di sini berupa adanya dugaan pada saat-saat tertentu, baik itu banjir, musim hujan, dan pada sampai saat ini tingkat kekeruhan cukup tinggi, sekitar 1.500 NTU. 1.500 NTU. Normalnya? Ya, normalnya ya kita usahakan sebenarnya di bawah 1.000 NTU. Nah, ini diduga dari? Ini diduga ini ada kegiatan penambangan di hulu sungai. Ya, penambangan batu bara. Ya, penambangan batu bara, apakah itu sawit, ada itu karet itu di hulu sungai. Diduga membuang limbah. Dan memang kenyataan yang ada di pengolahan kita juga ada bukti-bukti yang bisa kita perlihatkan ya mengenai adanya dugaan ini. Ya, ini bukan sekedar dugaan ya. Nah, inilah. Nanti kita perlihatkan, Bang, ya. Bagaimana temuan-temuannya, Bang, ya. Ya. Ini tentunya pelanggan kami PDAM ya, khususnya IPA Surabaya tidak bisa mengalirkan air secara maksimal ke pelanggan. Ya kan, ada daerah-daerah tertentu akan menjadi gangguan kalau seandainya pengoperasian kami tidak bisa maksimal. Nah, karena operasinya menggunakan tawas yang ya, jadi biaya operasionalnya cukup tinggi, biaya tawas kimia, sudah itu pompa, biaya tenaga kerja juga yang begitu. Ya. Jadi banyak sekali faktor ya, Bang, ya? Banyak faktor yang diakibatkan dengan adanya dugaan penambangan di hulu sungai ini. Operasional meningkat ya? Iya. Baik. Nah, sekarang saya ke Bang Rudi sebagai Kepala IPA Surabaya. Apa yang menjadi harapan Abang berkaitan dengan sektor di hulunya yang diduga membuang limbah dan lain sebagainya, sebagai orang yang kemudian melayani masyarakat untuk pendistribusian air PDAM, apa harapan Abang? Jadi terima kasih. Harapan kami bisa melayani pelanggan PDAM sekota Bengkulu ini secara normal dan maksimal. Nah, ini tidak terlepas dari dukungan dari beberapa instansi di luar PDAM, karena kami adalah operator di sini untuk pelaksanaan pengolahan air bersih. Nah, dari ketentuan-ketentuan ini kami harapkan instansi terkait untuk lebih bisa mengatur batas ambang kemampuan sungai ini. Dulunya sungai ini adalah sungai milik masyarakat.
tempat masyarakat tempat ini masyarakat ya, mencari beraktivitas, ikan, ya, nak? mandi, mencuci, air untuk dikonsumsi. Ini saya pernah melakukan itu. Termasuk mencari ikan kan? Iya, untuk ikan. Dan saat ini pun ini sudah tidak ada aktivitas masyarakat di pinggir sungai, Karena kecuali sangat- untuk membuang sampah. Karena kondisinya seperti dilihat nanti kondisinya keruh itu. Nah, jadi kami mohon nanti kepada pihak yang bertanggung jawab mengawasi tentang pembuangan diduga limbah ini untuk lebih memperhatikan kondisi air olahan kami ini. Ini tidak saja menyangkut masalah pelayanan yang selalu dituntut. Karena kami wajib melayani pelanggan itu 1 kali 24 jam. Dan juga kami dituntut bahwasanya air yang kami olah ini dibayar. Nah, kami juga mohon pertimbangan dari instansi terkait bahwa air yang kami bayar ini ya minimal sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, tapi pada saat-saat seperti ini, saya rasa kami juga keberatan untuk bayar pajak air itu. Yang tawas itu berapa banyak itu bang? Kalau untuk khusus menjernihkan? untuk IPA Surabaya dengan kapasitas 200 liter per detik ini setiap bulan itu sudah dipastikan ini 30 ton. 30 ton. Bang. 30 ton. Nah, karena sumber air kita dari 1 kali 24 ini tetap terganggu secara tingkat kekeruhannya. Fungsinya untuk menjernihkan tawas itu bang? Fungsinya salah satu itu untuk menjernihkan air. Nah, Jadi harapannya bang bahwa pihak terkait evaluasi ya bang, Iya. ya, mengevaluasi pabrik, kemudian pertambangan Di hulu. di hulu, baik itu batu bara yang limbahnya banyak kemudian dimanfaatkan masyarakat. Limbah batu bara itu kan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk ngambil di Sungai Bengkulu kan, iya, termasuk di aliran di Hulu Tengah itu. iya. Termasuk juga diduga pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Ini harus dievaluasi Harus besar-besaran agar kembali Sungai Bengkulu ini minimal agak jernih lah, kan? Iya. Jangan seperti sekarang ini kan, bang. Iya. Nah itu harapannya. Harapan kami. Nah sekarang sahabat sekalian, kita ingin langsung mengajak Bang Rudi dan Bang Yanwar untuk melihat temuan. Dari sini kita nanti ke sana mungkin kan. Oke. Ya. Di ini Bang, kita lihat temuan ininya. Nah mungkin bisa di-shoot. Mungkin bisa diperlihatkan Bang Rudi. Jadi ini yang kami duga ini adalah hasil buangan limbah yang kami duga ya, hasil buangan limbah pabrik karet yang ada di hulu pengolahan. Wah itu lah. Ini adalah karet dan ini bukan kejadian pada suatu kejadian waktu-waktu. Ini boleh kata ini setiap hari kami temukan. Ini setiap hari kami temukan. Ini adalah limbah karet. Bukan sengaja kami kumpul. Ini adalah bukti. Bukti kami bahwa inilah air yang kami olah saat ini. Enggak Masuk ke pengolahan kami. tempat pengolahan ya. Masuk ke pengolahan kami. Nah jadi luar biasa. Bisa dekatkan lagi ke sini. Nah ini ditemukan di Di pengolahan. biji sawit sini. Ini karet. Limbah karet. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kemudian kalau air PDAM tercampur seperti ini. Baik, kita di sana ya. Kita ke sana, Bang. Ini sawit yang Nah, ini sudah ada juga hancur. biji sawit, Bang ya. Ya. Ini biji sawit. Dulu banyak, sekarang karena posisinya udah kering, ketiup angin melayang. Nah, ini airnya. Ini yang putih-putih ini adalah limbah karet. Yang putih-putih ini. Putih-putih ini. Yang ini putih. ya. Ini dipastikan limbah karet. Tuh, biji sawit nih. Baik, kita atur. Oke, kita kembali lagi. Baik, jadi sahabat sekalian, itulah tadi fakta di lapangan di PDAM. Padahal air itu adalah kebutuhan masyarakat, terutama Kota Bengkulu tadi melayani 3 kecamatan. Muara Bangka Hulu, Sungai Serut, dan
Teluk Segara. Teluk Segara. Kalau di lain kecamatan itu di Dari Nelas. Ipanelas. Ipanelas ya. Sahabat sekalian, dengan fakta yang ditemukan seperti ini, bergeraklah pihak-pihak terkait untuk kemudian mengevaluasi limbah yang di hulu sungai, agar kemudian Sungai Bengkulu ini bisa bersih ataupun jernih. Dan satu lagi Bang, ada target memindahkan bahan baku Bang. Dalam artian tetap pengolahan di sini, tapi bahan bakunya yang diambil dari tempat lain. Mungkin ada informasi Bang? Kalau saat ini karena keterbatasan anggaran, kami juga butuh bantuan support dari pemerintah daerah, mulai dari kota, provinsi, ataupun pusat. Ini memang sudah ada program Spamkobema yang saat ini pembangunannya di daerah Susup. Nah, tapi sampai saat ini pelaksanaannya saya tidak pernah ikut di dalam tim, katanya sedang dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, tapi kalau untuk membuat instalasi yang baru, ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin bantuan dari Kementerian PU Pusat bisa mengakomodir permohonan kami ini. Karena yang kami layani ini bukan hanya masyarakat yang kecil, pemerintah pun ada di sini. Baik. Nah, jadi sahabat sekalian, saya sebagai pelanggan PDAM, rumah saya di Surabaya ya Bang. Sebagai pelanggan PDAM berharap betul bahwa air PDAM ini bisa jernih. Dengan harapan seperti itu. Dan kalau seandainya memang mau pindah instalasi, tentu kami sebagai pelanggan juga berharap kepada pemerintah pusat untuk menggelontorkan dananya agar kemudian proyek pemindahan sumber bahan baku itu, bahan baku air itu ya, agar bisa kemudian cepat terrealisasi. Ya, kita ingin kemudian menikmati air PDAM yang bersih. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.